hasbi rabbi, terus jalallah ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di kalbuku selain Allah. Jadi teman-teman, cara membersihkan gambar-gambar dunia tadi tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali zikir. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini adalah hikmah ke-13 tentang kolbu yang berkilau atau kolbu yang bersinar. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari, Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Al-Fatihah. Hikmah yang ke-13 tentang kolbu yang berkilau, di mana Syekh Ibnu Athaillah ada 4 quote di sini ya. 4 quote, tapi dijadikan satu. Kurang lebih agak-agak mirip tapi berbeda. Yang pertama, kaifa yusyriqu qalbun suwarul akwanu muntabi'atun fi mir'atihi. Kaifa yusyriqu, bagaimana yusyriqu, bagaimana bercahaya qalbun, hati seseorang, suwarul akwanu, sedangkan suwar itu artinya surah. Surah itu artinya bentuk, bisa berarti gambar, bisa berarti bentuk. Suwarul akwanu, gambar-gambar dunia, muntabi'atun, terlukis, terpatri, tercetak, fi mir'atihi, dalam cermin hatinya. Bagaimana bisa orang itu kolbunya berkilau selama banyak gambaran-gambaran dunia menutupi kolbunya? Begitu. Saya bacain lagi yang berikutnya. Am kaifa, atau bagaimana, yarhalu, berangkat, pergi, ilallahi, kepada Allah, wa huwa mukabbalun bi syahwatihi, padahal dia masih terbelenggu oleh syahwatnya. Bagaimana dia mau beranjak, bagaimana dia mau move on, sedangkan dia masih diikat oleh syahwatnya. Am kaifa, bagaimana, yatama'u, pengin, ayyadkhula hadrat Allah, pengin masuk ke hadrat Allah, wa huwa lam yatatahhar, dia belum bersuci, min janabati ghaflatihi, dari jinabah junub kelalaiannya. Kalau orang junub nggak boleh ke masjid. Orang yang junub lalai, junub dalam tasawuf itu lalai, dia nggak bisa masuk ke hadratullah, ke sisi Allah, nggak bisa dekat. Orang masih lalai nggak bisa dekat. Kita terjemahin dulu semua deh. Am kaifa, atau bagaimana, yarjuna, mereka berharap, yafhama, memahami, daqaiqal asrar, lembut-lembutnya rahasia, wa huwa lam yatub min hafawatihi, dia belum taubat dari kekeliruannya. Bagaimana bisa gitu kan? Dia memahami hal-hal yang rahasia sementara dia belum bertaubat dari kekeliruannya. Nah, saya ingin fokus pada yang pertama, kaifa yusyriqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Artinya ini dulu ya. Bagaimana dapat bercahaya hati seorang sedangkan gambar dunia terlukis dalam cermin hatinya. Kalau kita cermin hati kita ingin terang benderang, ada cahaya, dia bisa memantulkan, syaratnya ada. Syaratnya apa? Jangan banyak kotoran di situ. Tapi kalau banyak kotoran harus dibersihin dulu tuh. Nah, itu. Selama banyak gambar-gambar dunia, kalau ini masih mending ya, cuman lepetan apalah, lem gitu ya. Ini wal suwarul akwanu muntabi'atun, tercetak bahkan terpatri di situ. Bagaimana bisa cermin kita bercahaya sementara gambar dunia itu begitu terpatri di dalam kolbu? Nah, teman-teman, apa yang dimaksud dengan kolbu yang bercahaya itu bagaimana? Oke, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kalau ada 3 hal. Pertama, ini gambar-gambar dunia ya. Kita bergantung pada dunia. Nanti saya akan lebih rinci lagi. Yang kedua, cinta dunia. Yang ketiga, benci. Benci dengan dunia maksudnya apa? Dengan dunia dan seisinya. Termasuk dunia apa? Teman kita yang musuhin kita benci banget gitu kan. Wah, saking bencinya sampai merusak hidup kita. Sholatnya rusak,
tidurnya rusak, sampai nggak bisa tidur gara-gara benci gitu kan. Itu ngerusak semuanya tuh, rungkat ente-entean. Nah itu ya. Cinta juga bisa merusak, gara-gara cinta sesuatu lalu sholatnya nggak khusyuk gitu ya. Nanti saya lebih bahasa Italinya akan saya fratelli lagi ya. Pokoknya ini banyak bahasa lah gitu ya. Oke, tanda kolbu berkilau. Yang pertama, dia menjadikan Allah sebagai penentunya. Dia tidak menganggap bahwa selain Allah adalah penentu. Nah, sakit yang pertama diingat adalah Allah. Kalau anak nakal yang pertama diingat adalah Allah. Istri membantah yang pertama diingat Allah. Begitu. Ada orang muslim kita yang pertama diingat Allah. Dicaci maki yang pertama diingat Allah. Nah ini ciri kolbunya berkilau nih. Ketika ada masalah dan jelek-jelekin kita, ya Allah, saya dijelek-jelekin, emang saya jelek. Ini kira-kira apa hikmahnya ini ya Allah, begitu kan? Masya Allah. Belum lama kita kedatangan Habib Umar ya. Habib Umar ini sebuah, bagi saya, simbol kasih sayang atau simbol akhlak lah zaman sekarang ini ya. Standar sufi begitu tuh, sufi yang sebenarnya begitu tuh. Pengersa Abah Anom, Habib Umar bin Hafid itu Masya Allah, makin dekat kita makin cinta. Susah nggak seneng sama beliau-beliau itu, susah, karena saking akhlaknya luar biasa bagus. Maka nggak usah, kalau kepada beliau nggak usah ngapa-ngapain, ngelihat aja udah pernah nangis, ibaratnya kan gitu ya. Ngelihat pengersa Abah Anom, melihat udah pernah nangis, ngejar-ngejar. Itu cahayanya luar biasa, berkilau itu kolbunya. Sehingga ketika Allah memberikan cahaya hidayah, dipantulkanlah dari cermin kolbu beliau-beliau, baru deket aja udah terpantul tuh sama cahaya kolbunya beliau. Nah itu luar biasa. Oke, Allah sebagai penentu, tapi bukan berarti nggak kerja, bukan berarti nggak kerja keras. Kerja tetap dengan tangan, tetapi kolbu berkata, ya Allah, ini target bulan Juli ya, target tahun ajaran baru tinggi ya Allah, tapi ini semua itu tidak ada yang susah kalau Engkau mudahkan ya Allah. Nah kolbunya berkata begitu tuh, sambil nggak ada yang nggak sibuk lah ya, semuanya sibuk ya Allah, hanya Engkau yang memberikan kemudahan, hanya Engkau yang memberikan keberkahan, hanya Engkau yang mensukseskan. Nah itu buka toko, kolbunya Allah lah penentu. Nah begitu. Yang kedua, orang yang kolbunya terang, kolbunya berkilau, itu dia menyesal kalau meninggalkan taat. Aduh, hari Kamis saya nggak ngaji lagi, gitu kan? Wah nyesel dia. Giliran ngaji, alhamdulillah Allah beri kesempatan aku ngaji, gitu kan? Tapi kalau nggak ngaji, Kamis ini nggak ngaji, Kamis depan nggak ngaji, besok lagi nggak ngaji, tenang-tenang saja. Ini jangan-jangan kolbunya surem nih, itu ya, nggak nyesel dia. Padahal katakanlah ada ilmu di situ, tapi nanti ada yang lebih detail lagi. Giliran berlaku maksiat, dia tidak menyesal. Ya Allah, ini ciri-ciri. Nah ini KPI kolbu kita ini bersih apa enggak, nih indikatornya. Oke. Menyesalnya itu karena meninggalkan taat. Nah itu. Lalu dia menyesal juga kalau melakukan maksiat. Lalu orang yang kolbunya terang itu takut azab. Dia takut mendolimi orang lain. Nggak apa-apa dah, duit saya kepake, yang penting saya nggak make uang orang. Nggak apa-apa deh, uang saya kemakan orang, yang penting saya nggak makan uang orang. Nah itu, transaksi nggak apa-apa, rugi, mendingan saya yang rugi deh daripada orang yang rugi dari gara-gara saya merugikan dia, gitu kan? Nah itu, takut dia sama azab, takut bertentangan dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah lalu ciri-ciri orang kolbunya berkilau ini yang lebih spesifik lagi ya. Tadi training zikir hari Kamis nih, mengambil manfaat dari orang alim. Cuman saya bukan alim ya, saya kan cuma penyanyi Oma Irama sama Ebit GAD gitu ya. Alim enggak, soleh enggak gitu, cuman santri lah begitu.
berikutnya ciri orang yang kolbunya berkilau adalah peduli kepada sesama muslim. Ngelihat orang kasihan gitu, dia bawaannya apa namanya, iba gitu ya. Iba, kasihan, apa gitulah. Lalu berikutnya dia berharap surga dan ganjarannya. Ada juga orang yang nggak begitu, dia nggak menganggap bahwa Allah itu penentu, bukan. Yang menentukan apa? Sebab. Kalau kita pakai strategi ini pasti. Kalau ditaruh di rumah sakit itu pasti sembuh. Kalau sakit ini minum obat ini pasti. Ini obat ini nih yang menyembuhkan saya. Nah, itu dia tuh. Jadi orang yang kolbunya gelap, ciri-cirinya dia menganggap Allah bukan penentu. Maka yang diprioritaskan, yang dipikirkan pertama kali adalah selain Allah. Sakit, obat. Sakit, rumah sakit. Allah belakangan. Pas udah berusaha maksimal, baru habis itu berdoa. Allah di nomor 2 kan sama dia. Padahal prioritasnya Allah. Itu ciri-ciri kolbu gelap. Lalu dia nggak nyesel, nggak dapat ilmu, nggak ikut ngaji, nggak ikut zikir, itu nggak nyesel dia. Rasa sesal di dalam hati gitu ya. Diam tak mau pergi. Oke, yang berikutnya tidak takut terhadap azab. Orang ciri-ciri orang tidak takut terhadap azab, dia berbuat maksiat, dia enteng gitu ya. Hati-hati, orang yang udah niat bener itu hati-hati. Makannya hati-hati. Kalau memaksakan diri makan yang tidak halal, katakanlah yang haram, yang riba, udah niat bener nih, udah baiat, udah talqin dzikir, udah ngamalin dzikir, masih bermain-main katakanlah dengan riba dan lain sebagainya, itu akan dihancurin tuh sekalian tuh. Itu contohnya banyak lah. Waduh, hidupnya kasihan. Karena apa? Dia maksain, dia nggak takut tuh terhadap adab Allah. Nah itu ya. Oke, berikutnya ada orang alim tidak mengambil manfaat gitu ya. Ada ulama tidak mengambil manfaat, kecuali kenapa kamu nggak datang ke Habib Umar? Iya, saya udah ada juga nih ulama yang perlu saya ambil manfaatnya. Nggak apa-apa, udah ada. Tapi kalau di dalam hidup kita nggak ada ngambil manfaat dari ulama-ulama, wah celaka mencit gitu ya. Oh parah itu. Oke, lalu tidak peduli kepada sesama muslim dan dia cuek terhadap surga, cuek terhadap neraka. Nah ini tanda-tandanya. Jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cermin yang ketika mendapatkan cahaya dia akan bersinar. Tetapi dia akan tertutupi oleh gambar-gambar dunia. Apa saja gambar dunia secara detail? Antara lain bisnis. Bisnis itu bisa menutupi kolbu kalau bisnis itu masuk ke dalam kolbu. Itu ya. Bisnisnya hilang, sebagian kolbunya keruak. Bisnisnya hancur, dia stres, lompat dari lantai 4 gitu kan. Ada tuh yang begitu. Ketika senang dia lupa kepada Allah, ketika hancur menghancurkan kolbu. Ini bisa menjadi penghalang nih. Maka jadikan dunia ada dalam genggaman kita, tapi jangan ada dalam hati kita. Bahasa lainnya dengan tanda kutip yang positif, bekerja tanpa hati. Wah, bagaimana tuh? Jangan dimasukin ke hati. Kerja keras, tetapi jangan dimasukin ke hati. Nah, dalam tanda kutip ya, ini harus dijelasin lagi. Karena kalau sudah semua menempel di hati, repot. Menganggap jabatannya melekat dalam diri dia. Jabatan dicopot, post power syndrome. Post power syndrome, sindrom setelah menjabat. Nah ini karena apa? Dia menganggap jabatannya melekat, udah di dalam hati, udah terpatri di dalam hati. Dia menganggap itu adalah milik saya. Ketika diambil jabatan itu dia stres. Oke, berikutnya apa yang bisa menjadi penghalang bercahayanya kolbu kita? Nah ini secara negatif ya, secara negatif. Tapi nanti saya nanti menyampaikan bagaimana supaya ini ada tapi kolbu tetap bercahaya. Nah ini jangan kemana-mana setelah ya satu ini. Kerjaan kalau sudah mulai mengganggu kolbu,
yang terganggu bisa spiritual. Sholatnya, mikirin kerjaan, itu udah terganggu tuh. Lawan jenis yang laki kepada perempuan, perempuan kepada laki, gitu kan. Ini bisa menutupi. Ciri-cirinya, gara-gara lawan jenis kita keingetan dia terus. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau belajar, ingat kamu. Oh, itu suara apa ya? Oh ya, pokoknya itulah ya. Nah, itu dia ingat terus, sholat ingat, itu namanya merusak ibadah. Nah, bagaimana mungkin kita kalbunya bercahaya selama kita masih tergila-gila sama manusia? Itu menutupi terangnya kalbu kita. Kendaraan yang bagus-bagus gitu kan, aduh ngiler nih. Lalu yang parah juga adalah problem ini nih, parah nih. Ini bisa menutupi. Ini gambar-gambar dunia sama. Gambar dunia juga yang bisa menutupi kolbu, cerahnya, terangnya kolbu kita. Nah ini, ya Allah, yang namanya problem ya, teman-teman, itu tentu nggak enak ya. Kesulitan itu tentu nggak enak. Tapi beruntunglah orang yang mendapatkan kesulitan. Kenapa? Karena Allah sudah menyiapkan dua kemudahan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan yang sama ada kemudahan. Kemudahan dunia, kemudahan akhirat. Apalagi perhiasan. Bagi perempuan ya, kalau laki itu perhiasannya gadget. Nah itu. Lalu hobi-hobi ini juga bisa menutupi kolbu kita kalau tidak banyak zikir. Nah itu. Lalu handphone, konten-konten begitu ya. Ya Allah, zaman sekarang ini macam-macam orang nyari pasif dosa. Lalu cacian, pujian juga begitu. Film-film juga semua bisa menjadi gambar yang menutupi kolbu kita. Wah, bahaya kan? Ini beberapa. Jadi teman-teman, kalau kita ingin menjadi pecinta kebersihan kolbu, kita ingin menjadi orang yang betul-betul ingin dekat dengan Allah, kolbunya bercahaya, ini perhatikan nih, jangan sampai beberapa hal ini menutupi kolbu kita. Nah itu. Oke, maka satu demi satu kita kikis, kita zikir lagi. Maka zikirnya 5 kali. Subuh, habis itu zikir lagi. Ini udah mulai nempel nih. Habis subuh udah mulai ada apa, kerjaan, bisnis, nempel. Problem udah mulai merusak kolbu kita nih. Makannya jadi nggak enak, lalu penyakit-penyakit pada muncul, tidur nggak nyenyak, lalu sholatnya jadi ingat problem. Ya Allah, sama keluarga jadi nggak bahagia. Itu. Lalu kalau udah begitu gimana tuh? Ini penyakit harus dibersihkan. La ilaha illallah. Bersihin la ilaha illallah. Hakikatnya semua Engkau ya Allah. Ada orang mencaci, itu nggak apa-apa, itu dari Engkau ya Allah. Itu hakikatnya Engkau semua, dibersihin atu-atu, itu hilang. Kecuali Engkau, hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau yang ada dalam kolbuku, hanya Engkau. Lalu ditambah zikir khafi dalam kolbuku. Dalam kolbu kita, Allah, 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 dihilangin tuh semua tuh, nggak ada tuh semua itu, Allah, Allah terus, Allah, 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 disingkirin, dibersihin sampai bersih lagi. Oke, kita lanjutkan. Merusak diri itu maksudnya bagaimana? Pertama, secara spiritual, ibadah kita jadi nggak enak. Kebanyakan sosmed, tahajudnya susah. Itu, kebanyakan sosmed, khusyuknya susah. Itu ya. Lalu secara spiritual udah susah, lagi ibadah aja bisa rusak ibadah kita. Sholatnya rusak, zikirnya rusak, begitu kan secara spiritual. Yang kedua, secara intelektual. Orang kalau lagi stres nih, dia berpikirnya juga ngawur. Orang kalau lagi bermasalah, masalahnya banyak, ditanya pelanggang-pelongo gitu kan. Yang ketiga, mental. Ini juga berat juga. Orang kalau banyak problem jadi pemarah, pendiam, ditanya sama istri, apa lo gitu kan. Galak banget. Diajak ngomong gak bisa, bisanya diajak berantem. Ya Allah, itu udah gak enak tuh.
Itu gara-gara apa tadi? Gambar-gambar dunia itu melekat terpatrik di dalam kolbu. Ya Allah, itu ya. Secara mental ini berat, dan secara fisik juga begitu. Saya mau tanya, mana yang lebih mempengaruhi kesehatan? 1, lingkungan. 2, makanan. 3, gaya hidup. 4, pikiran. Mana yang paling mempengaruhi? Pikiran. Itu kalau nggak tentram, problem itu sampai merusak ketenangan batin kita, pikirannya kacau, waduh, fisik penyakitnya udah macam-macam tuh. Jadi kenapa para sufi itu kesehatannya luar biasa gitu ya? Karena mereka ketentraman batinnya itu tingkat tinggi. Ada masalah langsung tertangkis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dijelek-jelekin, abis itu ada sebentar nempel, tapi abis itu zuhur ketemu zikir hilang lagi. Abis itu ada cinta-cinta yang lain, dunia dan lain sebagainya, asar zikir hilang lagi. Nah, akhirnya cermin kolbunya itu tetap terang. Yang terakhir dampaknya, dampak kotornya kolbu itu, dampak gambar-gambar dunia yang sampai melekat ke kolbu itu akhirnya merusak tatanan sosial. Dia jadi sombong, dia jadi dengki. Gara-gara terlalu cinta sama dunia, dia dengki. Ini ya, pandangan ya. Orang kalau pandangannya dunia terus, dia bisa dengki. Orang kalau pandangannya dirinya terus, dia bisa sombong. Tapi bagaimana supaya nggak dengki? Nah, pandangannya jangan dunia, pandangannya Allah. Terus tawajuh. Tawajuh itu artinya menghadap Allah. Allah, di kolbunya hanya ada Allah. Hasbi Rabbi. Terus Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di kolbuku selain Allah. Jadi teman-teman, cara membersihkan gambar-gambar dunia tadi tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah pentingnya kita meningkatkan zikir. Skill zikir itu skill yang sangat penting, karena terkait dengan kebahagiaan kita. Terkait kita bahagia apa hancur nih, itu gara-gara kurang zikir, banyak masalah, kurang zikir nggak bisa tidur, tuh rumah tangga bisa berantakan, urusan tatanan sosial bisa berantakan. Ya Allah, itu gara-gara kurang zikir doang tuh. Lupa, dia kira udah ditempel-tempel, udah banyak kotoran taunya, lupa zikir, udah kebanyakan kotorannya, nempelnya udah keburu melekat. Ya Allah, itu maka kalau ada kotoran zikir, kotoran dikit zikir, cinta kepada selain Allah zikir, ada pujian nempel zikir, lalu ada problem zikir, mencaci zikir, harta hilang zikir. Nah, semua bersihkan dengan zikir. Maka skill zikir itu skill yang sangat penting. Nah, kita kita berzikir kepada Allah, memohon kepada Allah, kita ingat kepada Allah dalam qalbu kita, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus Allah pun melimpahkan nur kepada kita. Kalau Allah sudah melimpahkan nur kepada kita, nanti dampaknya kepada apa? Otak kita ikut mengirimkan sinyal-sinyal, dan itu kepada seluruh saraf kita bagus, hormon kita bagus, imunitas kita bagus. Nah, itu ya. Maka kita banyak zikir deh, karena kita nggak sadar bahwa di dalam diri kita sebenarnya ada stres-stresnya juga. Itu karena kita nggak sadar, kita sih senyum-senyum aja, tentunya sampai rumah stres. Itu ngaku aja deh daripada bonyok, gitu ya. Ada aja tuh stresnya tuh. Apakah stres karena dengki? Apakah stres karena kerjaan? Apakah stres karena macam-macam? Marahan, cacian, pujian, ketidakpuasan, dan lain sebagainya. Tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini jadi akhirnya merusak. Maka ini penting zikir kita. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka disinilah kenapa Pangersaban ditanya apa-apa jawabannya sing seueur dikirna. Itu jawabannya beliau begitu tuh. Karena zikir mencakup seluruh aspek kehidupan kita.
Maka orang yang zikirnya kurang, aspek-aspek dalam kehidupannya bisa menggerogoti kebahagiaan dia. Ya Allah, ini ya kelihatannya simple zikir, tapi zikirnya harus zikir yang tembus ke dalam kolbu. Kita bersyukur kepada Allah, Allah udah tunjukkan, tinggal kita mau apa enggak nih. Oke, kita lanjutin ya. Akhirnya jadi rungkang. Hidup kita rungkang. Mungkin aku terlalu cinta, ini kepada dunia ya. Aku terlalu sayang nganti rak kroso dilarani, gitu ya. Wah, ini nggak ngerti dia ada penyakit kolbu. Pancen, nah itu. Ku akui ku salah. Terusnya gimana lagi? Terlalu ini kayaknya diikut di ini ya, di istana kayaknya ya, yang joget-joget ya. Terlalu percaya mergo mung nyawang rupo, saiki aku wis sadar terlalu goblok mencintaimu. Wah, ada variasi juga ya. Jadi bodoh kita kalau mencintai dunia, rungkat kehidupan kita nih. Nempel-nempel cinta dunia di dalam kolbu kita, nggak kita bersihin, akhirnya intelektual hancur, spiritual hancur, fisikal hancur, mental hancur, sosial hancur, kehidupan kita hancur. Nah itu ya. Nah sedangkan hubbud dunia, cinta dunia, syukur li khoti'ah, itu pangkal seluruh kesalahan. Ini bisa ya ternyata videonya. Waktu di rumah nggak bisa nih. Oh iya, ini apa saya ceritain ya. Ini ada ceritanya. Nah, bisa ngambil tuh ngerogoh gitu kan, bisa ngambil sesuatu. Dia punya rahasia lah, senjata rahasia. Nah, apa nih? Nah, bisa buka kunci gitu kan. Ambil apa? Berangkas. Nah, ini. Kalau berangkas sekarang isinya bukan uang, berkas. Kalau uang udah di bank semua. Nah, barangkali ada juga ya. Nah, ini serakah dia. Wah, masuk dah. Ya. Akhirnya jadi masalah nih gara-gara serakah. Makanya jangan serakah. Serakah itu musnah. Bersyukur itu subur. Ya, jangan serakah. Udah dapat segini, udah bagus, dapat segini. Kirain kalau dia grab lagi bakal bagus. Musnah serakah itu. Hak teman jangan diambil. Ngambil musnah. Warisan hak saudara kita jangan diambil. Ngambil musnah. Coba aja, bukan hak warisan kita ambil. Itu sebentar lagi musnah. Itu. Jadi hati-hati nih uang warisan ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Tetapi nggak usah khawatir. Likulli syai'in siqala wa inna siqalatal qulub dzikrullah. Tiap segala sesuatu ada alat pembersih, dan alat pembersih kolbu adalah dzikrullah. Disinilah skill zikir, kompetensi zikir sangat penting. Nah, itu beruntunglah teman-teman. Untuk meningkatkan kompetensi, kita harus banyak berlatih. Kalau kata Bruce Lee, saya lebih takut orang yang punya 1 jurus dilatih 1000 kali daripada orang yang punya 1000 jurus dilatih 1 kali. Maka kita zikir gak usah banyak-banyak, la ilaha illallah, tapi dilatih ribuan kali, puluhan ribu kali, tajam zikir kita. Tuh, itu ya. Nggak usah banyak-banyak zikir la ilaha illallah sama zikir kopi di dalam kolbu. Saya nggak mau zikir lah, itu mau zikir terus ceritanya gitu kan. Saya mau membersihkan kolbunya pakai yang lain. Dengan cara apa? Saya sholat sunnah. Boleh. Saya membersihkan kolbunya caranya dengan apa? Misalkan dengan apa namanya, banyak sodakoh gitu kan. Iya, tapi ini cerita membersihkan kolbu. Tadi Rasul udah ngasih tahu bahwa tiap segala sesuatu ada alat pembersih, dan pembersih kolbu adalah zikir. Nah, mau sholat sunnah, mau puasa sunnah,
mau sodakoh, dalam hal membersihkan kolbu nggak ada yang lebih efektif daripada zikir. Maka dalam kitab Minahus Saniyah dijelaskan perbandingan zikir dengan ibadah lain dalam membersihkan kolbu yang berkarat itu bagaikan kerikil dibandingkan sabun. Meskipun sabun 1 drum disuruh bersihin karat nggak bisa, tapi kerikil dia bisa. Itulah zikir. Jadi teman-teman, tadi kan nempelnya di kolbu, menjadi kotoran di kolbu kita, maka kolbu kita kotor. Caranya paling efektif ya zikir. Zikirnya zikir yang sendiri apa berjamaah? Bagi pemula lebih baik berjamaah. Zikirnya zikir yang sirri di dalam kolbu apa jahri? Bagi pemula lebih utama zikir jahri. Tuh, maka kita pemula nih, perbanyak zikir jahrinya. Zikir khafif dikit masih nggak apa-apa deh. Tapi kalau udah makomnya udah tinggi, seperti adiknya Abah Anom, saya lihat beliau itu kalau sholat tahajud, habis sholat tahajud zikirnya dikit, zikir khafifnya panjang sampai berjam-jam beliau zikir khafifnya. Masya Allah, itu ya. Kalau bagi orang kayak saya, udah zikir jahri aja, karena saya kan pemula, gitu kan. Perbanyak zikir jahri. Nah itu zikir yang paling afdol adalah la ilaha illallah. Ibadah paling membersihkan kolbu zikir. Zikir yang lebih penting untuk pemula adalah zikir jahri. Zikir yang penting untuk pemula adalah zikir berjamaah. Dan zikir paling afdol adalah la ilaha illallah.